makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Istana Jokowi mulai goncang. Berita kedua, Dr. Tifa ngamuk disebut ODGJ lepas dari RSJ, singgung Bareskrim dan katai pelaku dengan nama binatang biadab. Berita ketiga, direstui Habib Rizik, Novel Bakmukmin siap jadi cawapres dampingi Anies pada pemilu 2024. Istana mulai goncang. Serangan 2 kader PDIP, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu, kompak mengkritik pemerintah dan terang-terangan menyerang Presiden Joko Widodo dan LBP. Langkah kedua, politisi PDIP selama ini tidak ada teguran, maka itu adalah serangkaian serangan PDIP. Kata lain, PDIP mulai menjaga jarak dengan Jokowi. Saran PDIP untuk mengerem peran dan fungsi tanpa batas LBP dalam kebijakan politik negara yang terus membuat kegaduhan. Selama ini diabaikan oleh Presiden. Justru peran LBP terkesan makin liar dan ugal-ugalan. Puan sudah memperingatkan Luhut untuk stop berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden dan atau jabatan 3 periode. LBP terus berjalan dengan caranya sendiri, tanpa arogansinya merasa bisa mengendalikan istana. Perlawanan berlanjut, penangkapan beberapa mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung terbaca mendapatkan restu PDIP. PDI Perjuangan seperti sudah enggan melindungi mantan wali kota Solo tersebut. Jokowi merasa terdesak mencoba mendekat dengan TNI. Terjadilah kejadian tidak lazim. Pangkostrat menyatakan kesiapannya tegak lurus dengan pemerintah. Bukan tegak lurus kepada negara. TNI akan selalu setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Muncul perintah Kapolri dan Panglima TNI, pendekatan humanis kepada para pendemo mahasiswa atau masyarakat. Tidak bisa dilepas dari proses perubahan politik bersumber dari goncangan di istana. Rocky Gerung mengatakan, Presiden Joko Widodo saat ini bagaikan bebek lumpuh di tengah tensi politik yang sedang memanas. Adalah dampak dari macam-macam kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat, bukan semata isu minyak goreng dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Saat ini, Jokowi sedang mencari tempat untuk berlindung. Jokowi coba-coba merapat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari sikapnya yang selama ini memunggungi Anies untuk mendinginkan tensi politik. Anies itu akademisi, dekat dengan kepentingan Amerika Serikat, dan diterima di kalangan Islam. Satu-satunya aktor yang bisa diajak komunikasi, mungkin salah satunya adalah Anies Baswedan. Tetapi, jangan mimpi kalau usaha tersebut bisa mendinginkan kemarahan umat Islam. Kekuatan politik Islam sudah pada puncak kemarahannya. Tidak akan sudi menjadi tameng Presiden Jokowi. Bertahan melalui jasa survei untuk membangun kembali kesan kekuasaannya masih kuat adalah rekayasa sia-sia. Posisi Jokowi sudah menjadi bebek lumpuh, akan terus menurun sejalan dengan tuntutan mosi tidak percaya kepada Jokowi. Bahkan muncul tuntutan Jokowi turun. Bagaikan menegakkan benang basah dalam proses politik saat kepercayaan mulai turun. Hampir tidak ada teori yang bisa menegakkan kembali benang basah tersebut. Dalam keadaan seperti ini, maka Presiden Jokowi akhirnya butuh pendamping untuk menyelamatkan diri. Kalau terjadi krisis politik, hanya sepanjang masih akan menghidupkan posisi LBP sebagai kepercayaan politiknya, keadaan Jokowi akan semakin hancur. Sangat jelas, LBP telah menjadi common enemy rakyat. Dilema politik Jokowi adalah ketika LBP tertembak, maka otomatis akan melukai Jokowi. Laman digital jejak politik Presiden Jokowi akan sulit dari genggaman LBP yang multifungsi sebagai kepanjangan politik Cina dan sekaligus sebagai komandan oligarki. Ada perlindungan dari Menhakam saat pertemuan Kertanegara 27 April 2022 dengan beberapa tokoh nasional meminta masa pengabdian Jokowi agar sampai 2024 jangan ada people power atau revolusi. Bahkan diinformasikan Indonesia dalam dilema
tarik-menarik perselisihan antara Amerika dan Cina. Sayang, usaha Menhakam membentur dengan komentar Menko Polhukam yang sangat tajam dan vulgar menyerang istana. Membaca situasi istana makin terancam sama seperti Jokowi, harus bisa melepaskan diri dari bahaya. Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, akan lebih dapat melepaskan diri dari bahaya. Fabulous Aesop. Salah membaca cuaca politik saat ini, keadaan istana akan semakin memburuk. Oleh karena itu, kemungkinan besar Jokowi akan mengulur waktu untuk berlindung karena kekuasaannya sedang terjadi gonjangan dan tidak tahu nasib istana di tengah jalan. Jokowi perlu perlindungan sementara kalau ada apa-apa dalam kondisi politik tanah air. Menghadapinya kondisi seperti ini, rakyat harus tetap waspada. Jangan naif terhadap kekuasaan yang telah berubah menjadi tirani dan otoriter. Tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Dr. Tifa mengamuk, disebut ODGJ lepas dari RSJ. Singgung Bareskrim dan katai pelaku dengan nama binatang biadab. Ahli epidemiologi Dr. Tifauzia Tisuma, atau lebih dikenal dengan Dr. Tifa, mengaku telah mendapat fitnah paling biadab dari buzzer di Twitter, yakni disebut sebagai pasien dengan gangguan jiwa ODGJ. Dia pun kesal hingga berniat melaporkannya ke Bareskrim Polri yang disebutnya dengan nama binatang itu. Dr. Tifa mengatakan, dari sekian banyak fitnah yang pernah didapatkannya, menurutnya ini yang paling biadab yang dilakukan oleh buzzer padanya, yakni dia disebut pasien ODGJ. Menurut Dr. Tifa, sebenarnya dirinya mau melaporkannya ke Bareskrim, orang yang menyebutnya ODGJ. Tetapi menurutnya Bareskrim tak berurusan dengan orang yang disebutnya layaknya binatang atau kera itu. Dr. Tifa sebut telah mendapat fitnah paling kurang ajar dan biadab. Dari sekian banyak fitnah yang dilakukan buzzer kepada saya, ini fitnah yang betul-betul paling kurang ajar dan biadab. Mau saya usut ke Bareskrim, tapi Bareskrim tidak berurusan dengan kera. Jadi, ya sudahlah. Buat yang percaya, kalian adalah kera, kata Dr. Tifa seperti dikutip dari Hobbs ID. Dr. Tifa juga menyertakan foto tangkapan layar salah satu cuitan netizen yang menyebutnya sebagai ODGJ. Selain ada foto Dr. Tifa, juga ada keterangan bahwa gambar tersebut merupakan pasien ODGJ yang sempat terlepas dari rumah sakit. Kami, pihak RSJ Dr. Soeharto Herjan, meminta maaf kepada masyarakat luas karena keteledoran kami dalam menjaga pasien kabur dan melarikan diri. Kami akan berusaha secepatnya dan semaksimal mungkin untuk menangkap dan membawa pasien tersebut guna kenyamanan bersama. Terima kasih. Tulis pernyataan dari akun Twitter @priyadi. Dr. Tifa sebut buzzer yang memfitnahnya sebagai kera. Dr. Tifa pun mengatakan bahwa dirinya percaya semakin dipakai buzzer-buzzer untuk menyerang dan fitnah, maka kebenaran nanti akan menemukan jalannya. Dr. Tifa sebut dirinya mendapat serangan paling biadab dari buzzer yang disebutnya kera. Semakin kalian menggunakan buzzer-buzzer kera tanpa otak buat menyerang orang fitnah dan makian kotor, itulah senjata kera untuk membunuh pejuang. Padahal fakta menunjukkan satu-satunya kekuatan kalian yang tersisa cuma buzzer-buzzer kera. Kebenaran akan selalu punya jalannya, tulisnya. Direstui Habib Rizik, Novel Bakmukmin siap jadi cawapres dampingi Anies pada pemilu 2024. Ketua Media Center Persaudaraan Alumni PA212, Novel Bakmukmin, mengaku siap menjadi bakal calon wakil presiden cawapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Menurut Novel, niatnya tersebut sudah mendapat restu dari Haikal Hasan dan seluruh tokoh PA212, termasuk Habib Rizik Syihab. Saya ingin menegakkan hukum yang saat ini hukum tercabik-cabik, ulama dikriminalisasi, ketidakadilan yang sangat begitu timpang, sehingga saya terpanggil jadi cawapres Anies, kata Novel. Jadi, kita komunikasikan di grup. Ya alhamdulillah, mereka dukung. Memang, bahkan dari Dr. Haikal Hasan langsung menyampaikan untuk 212, segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, katanya. Menurut Novel,
Yang dimaksud jihad konstitusional yakni mulai dari level presiden, gubernur, hingga bupati, wali kota. PA 212 harus memiliki kursi untuk menegakkan hukum Islam. Hal itu juga sudah diserukan oleh Habib Rizik Syihab. Memang kita harus jihad konstitusional, berani jadi calon cawapres, sambungnya. Kendati demikian, niat dirinya mencalonkan diri jadi cawapres, mendampingi Anies baru sekedar tes opini publik. Bila rakyat mendukung, pihaknya bakal mendatangi partai-partai untuk mengajukan pengusungan dirinya jadi cawapres berpasangan dengan Anies. Kita lihat dulu dukungannya. Bisa saja kalau memenuhi syarat kelayakan nanti, partai untuk kita bisa datangi, ungkapnya.